Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya, Arya Duta di Sawala TV Channel. Video ini masih melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu tentang sujud agung. Kenapa kita harus bersujud ke bumi? Nah, itu. Sekarang lanjutannya. Seperti biasa, Sawala TV Channel pasti konsepnya hanya konsep dasar, gak ada yang spektakuler. Konsep sederhana, jadi nggak muluk-muluk konsepnya. Supaya konsep-konsep dasar ini mudah dipahami, gampang dipahami oleh kita semua, yang tidak ngejelimet, nanti bikin pusing. Kemarin saya sudah membuka poin-poinnya. Waktu kemarin kan saya udah bilang, setelah video itu saya akan buka tentang ibu bumi. Kenapa kita sujud ke bumi, ke ibu bumi. Nah, sekarang temanya adalah ibu bumi. Kenapa saya memfokuskan kepada ibu bumi di video ini? Karena saya teringat ucapan-ucapan kiai, ucapan ucapan dari orang-orang tua di kampung. Saya pernah mendengar seperti ini kalimatnya. Dulu kan di kampung manggil saya AA. A, ingat, sepertiga malam terakhir Tuhan Gusti Allah mengutus malaikat rahmat turun ke bumi untuk menebarkan rahmat dan rezeki. Semua ditebar ke seluruh bumi, ke seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Udah cuma segitu. Saya berpikir dan berpikir. Akhirnya saya pun menyimpulkan begini. Oh, maksudnya seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya lanjut. Begitu malaikat rahmat menebar rahmat dan rezekinya ke bumi, otomatis saya sangat meyakini rahmat dan rezeki itu diserap oleh bumi. Gak mungkin langsung ke manusia, gak mungkin langsung ke makhluk lain. Saya meyakininya pasti diserap oleh bumi. Masa sih? Bukti nyata. Kita makan nasi, padinya ditanam di bumi, di tanah. Kita minum airnya dari tanah.
semua yang kita nikmati sumbernya dari tanah, dari bumi. Makanya di setiap sholat ada sujud syukur, ada kan sholat sujud syukur. Mulai dari situ saya pun gak pernah ketinggalan. Hampir setiap saat, setiap waktu, saya akan selalu mohon maaf kepada Ibu Bumi, berterima kasih kepada Ibu Bumi. Kenapa demikian? Karena saya masih banyak berbuat salah kepada Ibu Bumi yang memberkahi saya. Makanya saya mohon maaf. Saya berak kotorannya ke bumi. Saya kencing airnya ke bumi. Saya jalan kaki, bumi pun saya injak-injak. Saya nanam pohon, bumi pun saya gali. Jadi selama ini saya sangat amat banyak sekali berbuat salah kepada Ibu Bumi, kepada Ibu Pertiwi. Makanya saya mohon maaf. Dan saya pun gak pernah ketinggalan untuk berterima kasih kepada Ibu Bumi, Ibu Pertiwi yang telah mengkaruniakan nikmat barokahnya kepada diri saya. Saat itulah saya mulai merenung, oh pantesan zaman dulu sewaktu kakek saya masih ada, sewaktu nenek saya masih ada, saya sering diajak jalan-jalan ke sawah. Hampir setiap tahun lah ada ritual tahunan. Kalau di kampung saya namanya ruatan bumi, ada juga yang bilang sedekahan bumi. Oh, berarti ini masyarakat di kampung saya tuh mengaplikasikan tentang rasa berterima kasihnya kepada Ibu Bumi, kepada Ibu Pertiwi seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Di saat sekarang, di zaman sekarang, sudah hampir jarang sekali kita ini menyaksikan yang namanya ruatan bumi, sedekah bumi, bahkan sedekah laut pun sudah jarang sekali kita lihat. Jadi jangan kaget dan jangan heran jika kita sering menyaksikan tanah longsor, gempa bumi, entah itu di TV, entah itu di media sosial, entah itu di YouTube. Karena kita sebagai seorang anak manusia yang hidup di alam jagat raya Pramudita ini jarang sekali memohon maaf, memohon ampunan kepada Ibu Bumi, kepada Ibu Pertiwi. Apalagi kita berterima kasih kepada Ibu Bumi dan Ibu Pertiwi. Jadi jangan salahkan Tuhan jika terjadi bencana longsor, gempa bumi. Salahkanlah diri kita sendiri yang kurang menikmati syukur, yang jarang sekali kita mensyukuri nikmat. Nah, mulai kan kebuka. Kenapa?
Di saat sholat kita sujud, tidak terasa apa-apa. Nah, itu maksud saya kemarin di video yang lalu tuh. Sujudnya kita terasa hampa, sujudnya kita terasa kosong, karena kita semua belum tahu, belum paham. Saya ini sujud ke siapa? Saya ini sujud kemana? Sekarang saya buka. Konsepnya sederhana, yaitu sering-seringlah mohon maaf, mohon ampunan kepada Ibu Bumi, kepada Ibu Pertiwi, dan sering-seringlah kita berterima kasih kepada Ibu Bumi dan kepada Ibu Pertiwi. Itu kesimpulannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, para penyimak video di Sawala TV Channel. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini, untuk mulai belajar tentang Ibu Bumi, tentang Ibu Pertiwi, tentang diri kita yang tercipta dari tanah. Oke, tuh udah bunyi sholawatan di masjid-masjid, sudah mulai terdengar, masjid yang agak jauh. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.